Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu tentang rencana dari PSSI yang sedang mencari striker keturunan Indonesia agar bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Jadi setelah berhasil menaturalisasi Kevin Dix, maka sekarang target utama dari PSSI adalah untuk mencari striker keturunan Indonesia. Dan saya pikir ini bukan merupakan berita yang mengejutkan karena kita sama-sama mengetahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang PSSI sedang gencar-gencarnya mencari striker keturunan Indonesia agar bisa memberikan solusi bagi timnas kita dalam urusan mencetak gol. Tentu muncul sebuah pertanyaan, kenapa tidak mencari penyerang dari kompetisi domestik kita? Jawabannya sederhana, bahwa Shin Taeyong telah memberikan peluang bagi banyak sekali pemain yang bermain di kompetisi domestik kita. Tapi sejauh ini belum bisa bermain secara konsisten, bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan membuka ruang atau juga melakukan pressing. Maka itu saya pikir tidak ada salahnya jika PSSI sekarang mencari dari luar negeri. Apalagi yang dicari adalah striker yang memang punya darah Indonesia atau garis keturunan Indonesia, tapi selain itu juga striker yang punya kualitas permainan yang memang dibutuhkan. Dan juga pemain yang punya peran di klub mereka masing-masing. Nah, ada 3 nama yang dirumorkan nih teman-teman. Nama pertama adalah pilihan saya, yaitu Ole Romeni. Karena pemain ini sudah matang. Dan dia juga punya kemampuan, bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi dalam urusan bergerak secara mobile. Karena pemain ini punya skill individu di atas rata-rata. Maka itu pada saat memang dia di-press atau pada saat memang dia dikawal secara ketat, pemain ini bisa lepas kawalan dari para pemain tim lawan dan juga bisa menciptakan peluang bagi dirinya sendiri dan juga kemudian mencetak gol. Artinya, dengan usianya yang sudah matang, dengan pengalaman yang luar biasa, tentu Ole Romeni menjadi pilihan yang bijak untuk bisa memberikan solusi bagi timnas kita secara instan. Karena kita tahu postur dia juga sangat mendukung dan dia juga adalah pemain yang bisa mencetak gol pada saat diberikan umpan-umpan silang yang tinggi. Artinya pemain semacam Ole Romeni ini akan sangat berguna bagi Ragnar atau juga Strike atau juga bagi para pemain yang akan memberikan banyak umpan silang ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Nah, nama nomor 2 adalah Miliano Jonathans. Nah, ini adalah pemain muda, pemain yang masih sangat muda. Saya sudah melihat cuplikan permainan dia, cuplikan yang panjang ya. Dan saya melihat pemain ini bagus juga loh. Karena pemain ini punya skill yang sangat tinggi untuk bergerak dari sektor sayap. Nah, ini pemain sebetulnya kalau dipilih bisa juga mengisi salah satu posisi di sektor sayap sebagai penyerang. Tapi pemain ini biasa melakukan pergerakan yang istilah kerennya itu teman-teman cutting inside. Jadi dia pada saat mendapatkan bola, dia akan bergerak menusuk ke dalam. Sudah menusuk ke dalam, dia akan lebih sering melakukan shooting. Jadi dia adalah pemain yang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, padahal usianya masih muda. Jadi jika pemain ini dipilih, nah dia juga bisa memberikan solusi bagi timnas kita dalam urusan menciptakan peluang, creating chances. Karena kita jangan cuma fokus dengan produktivitas dari para pemain kita yang bermain di depan, tapi dari jumlah peluang. Jumlah peluangnya juga minim. Jika jumlah peluangnya minim, gimana caranya mau mencetak banyak gol? Jadi kita perlu juga pemain yang bisa bermain di depan, yang bisa create chances. Ragnar dan Strike, Marcelino, Dimas Derajat, Hoki Caraka, atau pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan, punya etos kerja yang luar biasa. Tapi untuk creating chances, mereka juga mengalami kesulitan. Apalagi untuk keluar dari kawalan para pemain tim lawan. Jika ada pemain ketiga di sana yang hadir, yang punya skill yang sangat tinggi, yang punya energi luar biasa, itu juga akan memberikan keuntungan bagi tim nasional kita. Jadi saya pikir jika Miliano Jonathans ini dinaturalisasi, bisa juga nanti dia bermain bagi timnas U23. Dan nama ketiga adalah Mauro Zylstra. Nah, kalau Mauro ini yang saya ikutin perkembangannya juga sudah berdiskusi dengan PSSI. Dia juga usianya masih muda, sangat muda juga. Ya, banyak yang menilai lebih baik nanti dia bermain bagi timnas U20. Nah, salah juga karena saya sudah melihat permainan dia, matang banget permainannya. Dan dia adalah pemain yang juga bisa bergerak secara fleksibel. Nah, kita perlu banyak pemain yang bisa bergerak secara fleksibel dan yang punya naluri yang tinggi dalam urusan mencetak gol. Pemain ini syutingnya keras banget. Nah, kita perlu juga pemain yang bisa mengambil keputusan untuk melepaskan syuting-syuting yang keras. Kalau perlu, jangan sampai menunggu masuk ke dalam kotak penalti. Di tepi kotak penalti juga syuting aja langsung untuk bisa mencetak gol kan. Jadi 3 nama ini memang sekarang diberitakan salah satunya akan dinaturalisasi. Kalau saya harapkan, ya 2 lah dinaturalisasi. Ya siapapun pemain itu. Karena kita perlu stok penyerang. Kita perlu stok penyerang agar kita punya yang namanya kedalaman squad. Ya kalau bisa mendapatkan Ole, itu sangat bagus. Kalau enggak, ada Jonathans, ada juga Mauro. Kalau memang Jonathans juga gak bisa, ya mungkin Mauro dan juga Ole. Karena kan ini semua terkait dengan proses administrasi.
dan juga kemauan dari sang pemain. Jadi pada saat sang pemain ingin membela timnas Indonesia harus total. Jadi jangan ragu-ragu, karena kita membutuhkan pemain yang bisa berjuang habis-habisan bagi timnas kita, seperti sekarang ditunjukkan oleh para pemain keturunan kita yang bermain di timnas Indonesia, dan mereka semua berkarir di Eropa, atau ya ada Jordi Amat yang berkarir di Malaysia ya. Tapi kan kita tahu permainannya sudah menurun juga. Jadi kalau di belakang ini kita sudah full. Kalau di belakang sudah full ya seharusnya fokus ke depan, karena di tengah pun kita sudah punya banyak pemain, kecuali nanti Jairo jadi ya, karena Jairo kan juga bisa bermain di tengah ya, sebagai box to box midfielder. Nah Jairo juga oke sih, karena Jairo ini juga punya insting yang bagus dalam urusan mencetak gol, meskipun dia tidak banyak mencetak gol. Tapi kita perlu banyak pemain yang punya naluri dalam urusan mencetak gol. Kalau enggak, akan lebih banyak hasil imbang bagi timnas kita, karena akan lebih fokus di pertahanan dan juga di tengah. Kita harus punya pemain yang bisa bermain sebagai destroyer. Kita punya Tom Hay, tapi dia lebih sebagai pemikir. Mikir, passing bola kemana, tapi kita harus punya pemain yang melakukan terobosan, dobrakan. Nah, inilah pemain-pemain tersebut. Ada 3 pemain ini, plus ada Jairo. Feeling saya nanti akan ada pemain yang datang jelang timnas Indonesia lawan Arab Saudi, atau sebelumnya lawan Jepang. Pasti nanti akan ada yang datang. Kalau saya melihatnya sih seperti itu. Karena kan tiba-tiba nih ada kejutan nih, akan ada yang datang. Dan saya pikir ya, jika memang bertambah pemain-pemain keturunan nggak ada masalah. Jalankan terus, lanjutkan terus. Karena memang di dalam negeri ini kita tidak punya pemain yang bisa banyak ya, atau banyak pemain yang bisa bermain di level Asia, apalagi mau ke level dunia. Kalau sekarang kan sudah kelihatan nih bahwa targetnya ingin lolos ke Piala Dunia, walaupun dengan cara lolos dulu ke round 4 dan kemudian coba masuk ke playoff atau lolos langsung di round 4. Tapi sekarang sudah kelihatan targetnya untuk bermain di Piala Dunia. Kalau mau bermain di Piala Dunia ya harus punya pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain dengan teknik tinggi. Nah, maka itulah yang dicari adalah pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, karena cara memang mereka berlatih beda total, cara mereka bermain beda total, dan juga yang perlu dicari adalah pemain-pemain yang memang punya menit bermain di klub mereka masing-masing. Nah, 3 pemain ini punya yang namanya menit bermain. Jadi saya pikir jika berita ini akan terus bergulir, ya nanti kita tinggal tunggu akhirnya nih kemana. Apakah 3 pemain ini jangan-jangan dinaturalisasi? Ya, bukan tidak mungkin kan, kalau memang dibutuhkan. Ini semua kan sesuai kebutuhan, bukan suka atau tidak suka, butuh atau tidak. Nah sekarang ini kan kita butuh. Tapi selain itu juga para pemain nanti di tengah harus bisa feeding bolanya bagus, sementara masih mencari striker keturunan Indonesia yang memang bisa menjadi predator di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan sebetulnya striker predator itu artinya apa? Artinya striker yang bisa memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Jadi gak perlu juga solusin peluang. Kalau perlu, dari peluang pertama langsung hajar tuh bola cetak gol. Maka dengan demikian timnas kita punya peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Kalau enggak, ya sulit untuk mencetak gol. Dan kita juga perlu striker yang bisa mengantisipasi situasi bola mati. Kita belum punya striker tersebut. Padahal situasi bola mati, corner, free kick, ya atau juga throw in, ya itu adalah salah satu cara juga untuk mencetak gol. Kalau throw in kita punya Pratama Arhan, tapi free kick, corner kick, ya memang kita ada pemain seperti Tom Hay atau pemain-pemain lainnya. Tapi yang bisa menjadi eksekutor itu siapa, ya kan? Bahkan saya masih ingat Shin Tae-yong pernah memasang Elkan Bagot sebagai striker loh di Piala Asia Senior lalu. Ya karena dibutuhkan pemain di depan itu, dibutuhkan sosok yang bisa mengacak-acak pertahanan tim lawan. Kita belum ada striker itu, yang kita punya winger-winger yang cepat. Dan memang di era sepak bola modern banyak tim yang memakai yang namanya striker palsu. Maka itu striker murni itu sudah sedikit sekarang di dunia sepak bola. Kalau di level dunia sekarang kita melihat striker murni itu ada yang namanya Erling Haaland. Ya dia betul-betul striker murni. Tapi kan di tim-tim lain nggak ada seperti Erling Haaland kan. Kalaupun ada ya mungkin levelnya tidak sebaik seperti Erling Haaland. Maka itu kita juga bukan artinya mencari pemain selevel Erling Haaland. Enggak, kita membutuhkan pemain pokoknya yang bisa rajin mencetak gol, yang punya naluri yang tinggi dalam mengeksekusi sebuah peluang. Karena lawan Bahrain, lawan China itu kita punya peluang, tapi eksekusinya itu yang nggak bagus, ya gimana caranya mau mencetak gol. Jadi teman-teman sambil kita menunggu nih, nanti pemain mana yang tiba-tiba akan here we go lah ya. Istilahnya kalau dari Kang Fabrizio Romano kan here we go. Nah kalau di sini kan harus salaman dulu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, kan kita tunggu nanti. Ya saya harapkan nanti jelang lawan Jepang atau juga lawan Arab Saudi akan datang ke Indonesia dan salaman. Sambil juga kita menunggu nih Kevin Dix bisa main atau enggak lawan Jepang. Karena timnas kita dalam 2 pertandingan terakhir itu kemasukan 4 gol. Ini jumlah yang sangat banyak. Artinya defense kita kali ini harus solid, gak boleh ada kesalahan. Setengah pun gak boleh kesalahan. Ya jangankan 1, setengah pun gak boleh. Jadi ya saya harapkan semua yang memberikan edukasi di media digital, yang memberikan edukasi yang benar. Jadi jangan sampai nanti menjadi beban bagi para pemain kita. Bahwa seolah-olah harus menang lawan Jepang. Gimana caranya mau menang lawan Jepang?
pada saat memang di kandang sendiri lawan Australia saja kita setengah mati menahan imbang Australia. Kan faktanya seperti itu, Australia menggempur habis pertahanan kita. Jadi kita juga jangan memberikan beban yang terlalu besar bagi para pemain, tapi yang kita harus berikan adalah support. Dan kita harapkan para pemain bisa bermain serapi mungkin agar mendapatkan itu 1 poin yang akan terasa seperti kemenangan. Karena teman-teman, kita juga perlu melihat track record dari timnas kita yang memang sejauh ini belum bisa menang lawan negara kuat dari kawasan Asia. Karena sebelumnya meraih kemenangan itu lawan Filipina, kemudian lawan Vietnam, ya kan, kita belum bisa menang lawan negara besar di Asia. Sekarang kita punya peluang lawan Jepang, kemudian lawan Arab Saudi. Jadi kita harapkan yang terbaik teman-teman, sambil kita menunggu nanti pemain mana atau striker mana yang akan menjadi pemain tim nasional Indonesia selanjutnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.